Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah cermek cakep. Cakep. Jawab salamnya masih kurang rame. Daun salam ditusuk 3, insya Allah yang jawab salam masuk ke surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Adam wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyina wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, yang kami hormati, wabil khusus para tuan guru, para tokoh masyarakat, DKM Masjid, akhina fillah khususon yaitu Haji Saiman beserta saudara kami, ananda kami yaitu Haji Furqon. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, remajawan, remajawati, cari perawan katanya maku dua hati-hati. Alhamdulillah, ini malam yang ke-17. Masih istiqomah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan suguhkan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dunia itu seperti panggung sandiwara. Betul nggak Pak? Ada yang main, ada juga yang nonton, ada sutradara dan ada skenarionya. Siapa yang main? Ya kita semua. Ada yang berperan sebagai pedagang, ada yang berperan sebagai guru, betul apa betul? Ada yang berperan sebagai karyawan, pemain. Penontonnya malaikat, sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Skenarionya Al-Quran dan Al-Hadis. Sutradara tuh janji. Apa janjinya? Siapa yang bermain di atas panggung sandiwara, bermain dengan baik sesuai dengan petunjuk skenario Al-Quran dan Al-Hadis, maka akan diberikan piala citra yang berupa surga. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Makanya kenal gak Bapak penyanyi rock Ahmad Albar? Belum kenal ya? Itu terkenal dulu tuh, orang Arab. Apa kata dia? Dunia ini panggung sandiwara, semua bisa berubah. Betul nggak Pak? Betul. Ya, panggung sandiwara bisa berubah. Yang penjahat alhamdulillah bisa tobat jadi ustadz. Ada juga yang ustadz amit-amit jadi penjahat. Ada Pak. Ada yang sama istri main gelepak-gelepok, alhamdulillah berubah jadi kalem. Yang tadi istrinya galak banget sama suami, sekarang jadi hormat sama suami. Dunia panggung sandiwara, semua bisa berubah. Betul apa tidak Pak? Maka kesempatan singkat di malam Nuzulul Quran yang memang kita masih menahan sesuatu kewajiban sunnah kita yaitu sholat witir. Coba kita bahas satu ayat dari surat Toha ayat 140. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Siapa orang an dzikri yang berpaling dari Al-Qur'an. Pak, Al-Quran itu banyak namanya. Ada Al-Quran, ada Al-Huda,
ada Al-Furqan, ada Al-Fat, ada Az-Zikra. Wa man a'rada an zikri, siapa orang yang berpaling dari Al-Qur'an, fa innalahu ma'isatan donka, maka akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Na'udzubillah min. Kalau Bapak ada orang bikin sempit sebelah kanan rumah kita, belok kiri jalannya, betul Pak? Kalau sebelah kiri yang bikin sempit hidup kita, lah kita belok kanan, ya. Tapi kalau Allah yang bikin sempit, mau kemana kita pergi? Betul Pak? Semua ini bumi Allah, ya. Jadi dibikin sempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berpaling dari Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti digiring ke yaumul qiyamah dalam keadaan buta matanya. Na'udzubillah min dzalik. Buta Pak, Masya Allah. Berpaling dari Al-Quran itu tandanya 3. Nah ini harus kita garis bawahi. Yang pertama, berpaling dari Al-Quran, orang Islam tidak bisa baca Al-Quran, berpaling. Tidak ada niat pengen bisa. Belajar Al-Quran sekarang mudah Pak. Dulu zaman saya masih anak-anak, mim patama ta patata lam do malu mata lu, dulu betul nggak Pak? Ta patata ha do mahu tahu misalnya. Sekarang mah enak nih, yang begini emak nih, yang begini ta mata, yang begini ba, yang begini da bada, enak. Kok nggak bisa ya? Belum ada niat. Ya. Saya punya murid rata-rata 60 Pak, ada 7 orang. Hitungan 4 bulan bisa baca Al-Quran. Kenapa? Ada niat. Ya. Maka saya ingatkan nih yang belum, niatin. Ini Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita orang Islam, nama kitabnya kita tahu, tapi nggak bisa bacanya. Kira-kira ada nggak Pak orang Islam nggak bisa baca Al-Quran? Banyak ya Pak ya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Al-Quran dibaca di mana aja pantas Pak, betul nggak? Orang milad ulang tahun baca Al-Quran, cakep. Syukuran rumah wisuda baca Al-Quran, bagus, betul nggak Pak? Ya. Orang mau meninggal baca Al-Quran, lebih cakep lagi. Orang di mana saja baca Al-Quran, siang, pagi, sore, malam, enak didengarnya. Dan nggak ada bosannya, beda dengan lagu. Lagu 3 bulan selesai, datang lagu baru. Datang lagi baru 3 bulan selesai, datang lagi lagu baru. Betul Pak? Al-Quran nabinya sudah wafat, sampai sekarang enak dibaca dan didengar orang. Betul apa tidak? Itu. Ya. Makanya yaudah bismillah. Ya, mudah-mudahan dengan Ramadan 2024 saya harus nanti bisa baca Al-Quran, insya Allah. Orang 4 bulanan, 7 bulanan kan banyak pada baca Al-Quran. Ya, ada yang baca surat Yusuf, katanya anaknya biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Bapak cemong, ibu membleh, anak kayak Nabi Yusuf. Lah PRT curiga, siapa yang ikutan, siapa yang join gitu aja. Bukan gantengnya, imannya biar kayak Nabi Yusuf, begitu. Satu, berpaling dari Al-Quran, tidak mau ada niat bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, bisa baca tapi nggak mau ngapalin ayat demi ayat, surah demi surah. Maka jangan heran kalau sholat modalnya cuma 2 kul, ya, kuliah sama kulhu. Betul Pak? Ada juga yang lebih naikkan lagi 2 alam, alam nasr sama alam taro. Ya. Ini ada cerita Pak.
seorang ibu sholat maghrib, anaknya anak TPA hafalannya udah banyak, tapi belum mau sholat itu anak. Ya maklum lah anak-anak SD belum wajib, masih di bawah umur 10. Begitu ibunya sholat tiap hari mungkin nih anak denger yang dibaca kulhu. Begitu dia baca kulhu, anaknya teriak, ya mama kulhu lagi katanya. Ya. Merasa disindir, ibunya akhirnya cari guru pak privat. Maklum orang punya duit juga, mulailah belajar, ya hafalin surah sedikit demi sedikit. Ya. Akhirnya begitu udah banyak hafalannya, mau action sama anaknya namanya Dewi. Ya. Anaknya mau keluar rumah minjem buku PR sama temennya, nggak dikasih, dikunci pintunya. Nanti tunggu mama sholat, kata anaknya. Mama sholat aja, nggak ada urusan sama saya mau minjem buku. Ya nanti anaknya nggak tahu kalau mamanya mau action. Akhirnya apa yang terjadi pak? Begitu mamanya sholat maghrib, bacanya surah Al-Ma'un, kan keren tuh, berubah. Begitu baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anaknya komen, gile nyokap hebat sekarang. Berbunga-bunga hatinya. Ya. Waktu disindir pinter, begitu disanjung berbunga-bunga hatinya. Akhirnya apa bacaannya pak? Begitu di ujung dia baca apa? Fawailul lil musallina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anaknya teriak, kok balik Al-Fatihah katanya. Makanya hati-hati pak, lebih bagus kita dikritis, lebih baik kita diprotes, betul apa tidak, daripada disanjung. Kadang-kadang sanjungan buat kita jatuh pak, ya, betul apa tidak? Tapi kadang-kadang kritikan itu bikin kita maju, cerdas. Itu kayak ibu-ibu tadi itu. Ya. Maka ayo deh, alhamdulillah ngapalin. Saya sholat tarawih setiap tahun yang 23 tidak mau pakai at-takasur sama Anas, cuma di Mutiara Depok, Masjid As-Saadah. Bapak kenal Mutiara Depok? Bersebelahan dengan Sukma Jaya, perumahan Sukma Jaya, sebelah kanan dia kirinya. Pak Ustadz, imam tarawih di sini jangan baca at-takasur sama Anas ya. Emang kenapa Pak Haji? Ada surat kaleng dari orang. Maksudnya emangnya di masjid at-takasur katanya. Tiap tahun at-takasur, katanya. Kayak nggak ada surat yang lain aja. Kalau nggak bisa cari imam, ntar saya cariin. Wah disindir. Rupanya DKI masjid nggak mau disindir. Semua penceramah di situ dilarang untuk 23 rakaat baca at-takasur. Jadi bacaannya yang lain, yang panjang-panjang dikit. Tapi tetap aja 4 salam bubar, ya, tinggal 1 saf, ya 1 saf setengah. Tapi alhamdulillah di sini, ya walaupun udah 8 rakaat masih banyak, alhamdulillah sampai sekarang. Ya, yang pulangnya biasalah kecapean barangkali atau pengen pipis, ya. Iya, masya Allah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama berpaling, tidak mau membaca. Yang kedua tidak mau berusaha menghafal, ya. Maka kita baca surah itu ya, yang biasa baca Yasin udah hafal, di sholat baca, ya 10 ayat, rakaat kedua 10 ayat lagi, kan enak gitu. Yang udah hafal ayat kursi baca di dalam sholat, kenapa nggak dibaca, ya? Yang sudah hafal Al-Baqarah akhir di laima pisama baca, kan enak gitu. Kenapa mundar-mandir inak lagi kulhu lagi, inak lagi kulhu lagi, ya? Begitu baca Al-Kafirun muter gara-gara ada masalah, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Makmum nyari lakum dinukum enggak nyambung-nyambung, Pak. Dari pojok ada yang nyautin, walad dolin goblok katanya. Masya Allah, ya. Makanya kalau jadi imam itu emang harus konsen, Pak. Disinilah pentingnya imam rawatib, ya.
Sebab kalau nggak ada imam rawatib, itu kadang-kadang siapa saja jadi imam agak repot juga, Pak. Apalagi kalau pakai udah komat nungguin imam nggak ada, lama banget shalawatannya. Udah berapa menit masih belum aja, karena imamnya belum datang. Ya. Tapi saya yakin kalau Bapak di sini pasti semua bisa jadi imam. Minimal imam zuhur sama asar, ya enggak? Orang cuma modal Allahu Akbar, ya. Betul kan? Ya. Ada di kantor, Pak, saya ngajar kalau zuhur asar selalu dia. Pas begitu buka puasa dia duluan yang komat. Ya, buka puasa kan maghrib tuh, dia duluan yang komat. Temennya bilang, ya dia komat, siapa yang jadi imam betulnya. Ya, begitu selesai komat didorong juga sama temennya maju ke depan, stres, Pak. Ya maklum lah, biasa nggak pada suara pakai suara. Dia bacanya itu Jawa agak daerah dialek Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, makmum nyautin amin amin amin. Masya Allah, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ayolah kita berusaha menghafal. Nah, yang nomor 3 berpaling dari Al-Quran itu bacaannya bagus, hafalannya banyak, tapi nggak mau ngamalin isinya. Ini berpaling. Al-Quran ngajarin innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kalau kau ingin lihat orang yang beriman, gampang, lihat aja ke masjid nggak gitu. Ya. Jadi kalau orang kagak ke masjid, imannya perlu diragukan itu, Pak. Ya. Kadang-kadang saya prihatin. Kalau diajak ke masjid, nembak dulu, iya deh ntar nembak dulu. Padahal dia pasti masuk masjid paling depan disolatin orang, betul nggak, Pak? Maka pesan saya tuh ke masjid mumpung masih bisa berdiri, masih bisa jalan ke masjid. Jangan sudah digotong baru ke masjid. Ya. Ke masjid tuh sampai tua, jangan sudah tua baru ke masjid. Ya. Betul, Pak? Itu. Prihatin, masjid cuma buat alamat rumah. Rumah mana sugu tamu. Daerah mana? Kenal gak Masjid Al-Mustaqim? Yang bagus tuh pinggir jalan raya. Oh kenal. Nah sebelah kanan tuh ke barat rumah saya. Kamu sholat gak? Nyengir, Pak. Jadi cuma buat alamat rumah. Masya Allah. Ya. Ayolah jadikan di momentum Ramadan sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan buat kita. Insya Allah keluar Ramadan namanya kita puasa. Kan puasa itu proses, bukan tujuan, Pak. Puasa itu proses untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa adalah ittaqil maharim takun na'badan nas. Orang yang takut dengan yang haram, orang yang takut kepada Allah, takun na'badan nas, maka dialah orang yang paling tertinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa luar biasa loh, Pak. Bapak di rumah sendiri, istri anak nggak ada, haus mencekek tenggorokan, lapar melilit perut, kulkas tinggal dibuka, air dingin berwarna-warna, buah ada, berani nggak? Nggak berani. Betul, Pak? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Merasa dimonitor, diawasi oleh Allah, CCTV Allah langsung. Betul, Pak? Dan kalau mental ini dibawa 11 bulan ke belakang, wah cakep banget, Pak. Betul kan? Cakep. Pejabat nggak bakal korupsi, ya. Pedagang tidak mungkin ngurangin timbangan dan takaran. Anak nggak berani durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takutnya cuma Ramadan saja? Ya. Yang halal aja nggak dimakan, kenapa keluar Ramadan yang haram dicariin? Ya. Islam ngajarin kita, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ar, makan apa yang ada di bumi, makan halalan thayyiban, halal baik, baik halal. Halal belum tentu baik, baik belum tentu halal. Dari makanan yang halal tampil regenerasi yang soleh, dari makanan yang bergizi tampil manusia cerdas, soleh, cerdas, cerdas, soleh.
Cakep gak Pak? Cakep. Indonesia ndak kurang orang-orang cerdas. Tiap tahun lahir wisuda baru. Tapi yang jelas Indonesia kurang orang soleh. Maka jangan heran Indonesia punya maling dua. Ada maling yang kasar, ada maling yang halus. Kalau maling kasar nyolongnya pakai linggis gedor pintu. Kalau maling halus nyolongnya pakai dasi, pakai pulpen, mainlah di gedung MPR. Oh, makanya bedanya orang kita dengan orang di zaman dulu beda Pak. Ya, orang sekarang ini pakai dasi dulu, main di gedung MPR, selesai baru di penjara, betul gak? Tapi ke orang dulu kayak Nabi Yusuf di penjara dulu 7 tahun, keluar baru pakai dasi jadi perdana menteri di Mesir. Tuh bedanya. Ya. Kenapa? Karena nggak mau ngamalin isi Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berpaling dari Al-Quran yang lebih fatal adalah dia pandai membaca, hafalannya banyak, tapi tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Pak RW dapat surat dari Pak Lurah. Ketemu Pak Lurah. Pak Lurah, suratnya sudah saya baca. Cakep. Udah paham kata Pak Lurah isinya? Paham. Tapi udah diamalin belum? Yang itu belum. Nah, dijewer Pak Lurah. Ya. Baca udah, ngerti, ya, udah paham, tapi nggak disampaikan kepada rakyatnya. Marah nggak Pak Lurahnya? Marah. Begitu juga Allah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, jadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai tarbiyah untuk kita selalu takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Umur Pak itu kayak batu es, betul? Ya, dipakai ataupun tidak, dia akan meleleh, mencair, dan pada akhirnya habis. Itu umur. Ya. Berapa tahun seumur kita? 50, 60 atau 70 tahun. Kalau kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lewat zalik dari angka tersebut, walakin qalil, tapi sedikit. Makanya ini jamaah yang hadir 70 yang ke atas itu paling berapa persen? Mayoritas masih 70 ke bawah. Jadi Bapak semua camat, bukan atasan lurah tapi calon mati. Betul Pak? Calon mati kita, ya. Kalau sudah mati, titel yang berentet, jabatan yang tinggi nggak disebut lagi Pak. Belum sampai ke liang kubur, baru meninggal nggak disebut. Saya belum pernah dengar ada jenazah mau disolatin bilang gini, Pak Gubernur bawa ke depan kita sholatin. Tidak, yang ada jenazahnya bawa ke depan kita sholatin. Begitu memasuki ke liang kubur, saatnya kita masukin jenazah ke liang kubur. Enggak bilang saatnya kita masukin Pak Menteri ke liang kubur. Tidak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya hidup cuma nunggu giliran. Karena hidup Bapak, Ibu semua monoton. Yang di pasar tiap hari, yang di sekolah tiap hari. Betul gak Pak? Ya. Yang berdagang keliling setiap hari. Tidur lagi, makan lagi, ibadah lagi, tidur lagi, makan lagi, ibadah lagi. Jadi hakikat hidup cuma nunggu giliran. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau maut sudah datang, tidak bisa mundur selangkah ke belakang. Kalaupun bosan, tidak bisa maju selangkah ke depan. Ya, hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidup sebelum datang kematian. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir saya ngajak renung sejenak. Ingat-ingat siapa tahun lalu yang memegang badan Bapak dengan suara, Pak bangun sahur. Ingat-ingat siapa yang ada di kanan kiri Bapak sholat tarawih tiap malam. Ingat-ingat siapa yang kita pegang tangannya, kita cium, kita dengar doanya di telinga kita buat kebaikan kita dan anak-anak kita. Kemana mereka sekarang? Suaranya tidak terdengar, wajahnya tidak terlihat lagi. Jangan-jangan ada di antara istri Bapak, suami Ibu, atau ada di orang tua kita. Rupanya 2023 Ramadan terakhir buat mereka. Pertanyaannya buat kita sekarang,
Jangan-jangan ini Ramadan perpisahan buat kita. Jadikan Ramadan yang terbaik, puasa yang terbaik, sholat yang terbaik, sedekah yang terbaik, silaturahim yang terbaik. Ainama takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada, maut pasti akan datang mengintai kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun ada di benteng yang kuat, di benteng yang kokoh, kalau sudah datang saatnya, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi kedatangan sakaratul maut. Yang kaya, yang tua, yang muda, yang miskin, semua akan jadi waktunya saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dalam segala kekurangan. Pengennya mah lama banget, tapi masih ada kewajiban kita untuk sholat witir bersama. Saya mohon maaf nggak bisa ikut karena saya belum sholat taraweh. Karena tadi perjalanan, kalau saya ikut witir, taraweh saya hilang nantinya, nggak boleh. Ya, jadi taraweh dulu baru tutup witir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saya pribadi mengucapkan selamat beribadah Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, dapat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, cukup segala kebutuhan kita. Mohon maaf lahir dan batin, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.